Halo, kembali lagi bersama aku, Rino. Kali ini aku bakal ngebahas seputar IT lagi, yaitu cara nge-setup CI/CD di GitHub dengan file Laravel. Sebelum aku mulai, seperti biasa, tolong di-like, di-share, dan juga di-subscribe. Thank you. Kali ini langsung aja. Pertama, aku buka dulu GitHub aku. Kemudian aku login dulu. Nah, sebelumnya aku udah bikin sih untuk percobaan. Kali ini aku bakal hapus dulu repositorinya. Oke, di setting, kemudian delete repository. Nah, kemudian sepertinya aku menggunakan namanya Travis yang .com, kemudian Dr. Hub, kemudian sama satu lagi itu Cloud Shell dari Google. Nah, tadi itu aku udah berhasil dan udah tampil. Kali ini aku bakal ngulangin semua stepnya. Di repository yang ini juga aku delete repository, copy, delete. Di dropper ini juga udah ke delete. Sini juga harusnya udah ke refresh. Oke, sekarang kita mulai dari awal. Kita buat dulu sebuah repository namanya pelatihan CC Laravel. Nah, aku create repository. Oke, sekarang aku udah mempunyai remote dari repository aku ya. Nah, langkah selanjutnya adalah aku harus mengkonekkan antara Docker aku dengan si Travis. Ini aku refresh biar nambah repository baru yang udah kita bikin barusan. Ini dia. Nah, kemudian masuk ke more, option, setting. Nah, di sini nih bikin tulisannya namanya Docker password. Passwordnya password kalian, password dari si Dockernya. Nah, tambahkan, kemudian masukin lagi Docker username, kemudian diisi dengan username kalian, terus di add. Nah, kalau udah tampilnya bakal seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, kita masuk lagi tadi, kita copy kembali si remote-nya, kemudian kalian udah siapkan foldernya. Jadi karena aku udah pernah ngerjainnya, jadi aku udah siapkan nama foldernya pelatihan CI/CD Laravel juga. Kalau kalian mau download file ini, kalian bisa buka aja di GitHub aku karena ini aku bikin yang public. Oke, sekarang kita mau push kembali ke GitHub aku. Caranya git base here. Kemudian karena ini awal banget, kita harus pakai init dulu. Jika udah git init, kita langsung git remote add origin. Kemudian pastein si
URL remote tadi. Kalau udah, kita cek lagi apakah udah. Udah ya. Kemudian setelah kita udah nge-remote, biasa kita harus push. Tapi sebelumnya kita harus commit dulu, git commit min pencet min init pertama kali. Nah, seperti ini. Git commit. Oh iya, tuh salah. Berarti setelah remote harusnya git add. Git add titik. Artinya menambahkan seluruhnya. Kalau masih ada yang belum paham, kalian bisa lihat seluruh video aku seputar Git di playlist Git di channel aku. Nah, baru kita bikin Git commit. Nah, kalau udah, kita pakai git push, add git push origin master. Nah, ntar kalau misalnya benar, nah kalian bisa masukin username kalian. Masukin password juga. Nah, kalau udah, tampilannya bakal seperti ini. Dia masuk ke branch-nya master di GitHub aku. Untuk ngeceknya, buka aja sih GitHub-nya. Ini awalnya kosong, kita refresh. Dan ada. Nah, ada ya. Dan Travis ini seperti di video aku sebelumnya, dia otomatis. Jadi ini otomatis bakal ngerunning. Iya kan, dia otomatis bakal ngerunning. Oke, ini tunggu aja. Kalau kalian penasaran, ini ada 2 di running. Jadi itu ada bagian test dan build docker image. Nah, di sini nanti setelah ini selesai, ntar bakal masuk ke docker secara otomatis. Nah, ini tuh bekas ngelakuin tadi ya. Ini aku hapus dulu deh. Aku hapus, delete. Sedihnya. Nggak hapus sih. Oh, udah hapus ya. Nah, jadi lagi yang tes udah berhasil dan udah sukses. Cara ngeliatnya kalian bisa buka aja job lognya, terus scroll paling bawah, dan ini udah excited with 0 dan your build excited with 0. Udah ya, berarti udah bener nih. Kan kita cek dulu yang satu lagi masih running ya teman-teman. Ini dibiarin dulu aja. Nah, sembari menunggu itu, kalian bisa persiapkan dulu PHP kalian pakai PHP yang 7. Kalau kalian masih belum punya PHP 7. Dan kalau udah nggak apa-apa. Nah, biasanya tuh banyak banget yang gagal pas di bagian Cloud Shell. Karena yang pertama PHP-nya nggak sinkron dengan Laravel-nya. Yang kedua itu ada terjadi kekurangan fungsi komposer, jadi kadang kita harus install dulu komposernya lagi di Cloud Shell ini gitu. Ntar kalau misalnya kejadian di aku lagi, ntar aku bakal liatin caranya. Oke, ini tuh lagi loading ya. Ini lumayan lama guys. Kalau mau ngeliat itu loadingnya udah sampai mana, tuh bisa lihat di sini. Tuh, dia masih jalan, lagi nge-push dia. Nah,
sekarang udah selesai keduanya ya. Nah, ini kalau kita refresh, dia bakal nambah satu repository di sini. Oh, internetnya. Nah, kalau misalnya nggak nambah di sini, berarti tadi itu yang pas di bagian Travis, di pengaturannya tadi itu, username atau password kalian ada yang salah. Itu tolong dicek aja. Nah, ini kalau kalian lihat, nah ini ada ya. Ada trial di post itu beberapa detik yang lalu. Oke, langsung aja. Yang pertama yang harus kalian lakukan, kalian copy lagi si apa namanya, si link remote-nya, kalian copy lagi, kemudian kalian buka Cloud Shell. Nah, di sini tuh kalian harus melakukan git clone. Nah, jadi git clone spasi link si remote-nya. Pastiin aja Ctrl V bisa di sini. Nah, kalau udah si folder pelatihan CICD Laravel bakal muncul. Kalian buka terminalnya di bagian folder pelatihan CICD Laravel. Caranya CD spasi huruf pertama dari folder, terus klik ketik aja atau tekan aja tab, nah enter, udah kayak gini. Nah, kalau udah, pertama kita harus ngelakuin namanya di pull dulu. Nah, misalnya docker pull. Nah, docker pull Arevino pelatihan CICD Laravel Lattes. Nah, ini tuh dapat dari mana? Kalian bisa buka di Docker Hub kalian, terus cari kayaknya ke build, ke tag deng, ke tag, terus kalian copy aja. Nah, kalau itu tuh hasilnya sama banget dengan ini. Coba ya kita kontrol V. Nah, kalau udah, dia bakal memproses ini, dia akan mengecek mana yang nggak ada di lokal, dia bakal nge-pull. Nah, kalau udah bakal tampilan seperti yang di layar aku. Kemudian coba kita jalanin yang run-nya. Nah, ini tuh dia pasti bakal gagal karena dia bilang nggak ada nama file namanya env gitu, ya kan? Nah, caranya kenapa nggak ada? Kalau kalian buka, oh di sini nggak kelihatan. Kalau kalian buka di laptop kalian atau di PC kalian yang menyimpan hasil cloningan dari repository aku, ada nama filenya env.example. Nah, itu kalian harus ubah dulu jadi env doang. Caranya kayak gini, cp spasi .env.example sesuai nama yang ada di folder itu, kemudian spasi .env. Nah, dia udah berubah, terus kalian running lagi yang tadi. Nah, kalau udah, dia bakal kayak gini. Kemudian kita coba buka di port 8080. Nah, hasilnya kayak gini nih guys. Pasti banyak yang kayak gini. Nah, kenapa bisa kayak gini? Pertama PHP-nya dan komposernya. Jadi kalian kontrol C aja di sini untuk mengakhiri proses. Kemudian kalau udah, kalian komposer install di folder si pelatihan tadi. Ini cukup agak lama, tapi aku rasa ini bakal bekerja. Karena tadi sebelumnya aku udah mencobanya dan itu berhasil kayak gitu. Nah, kenapa aku tahu alasannya ini? Karena aku juga lihat dari Stack Overflow dan dari Google gitu. Jadi kalau kalian ada terjadi sebuah problem dalam melakukan sesuatu
apalagi di dunia IT ya, itu tuh harus bisa mandiri mencari solusinya. Nah, ini lagi nge-install. Jadi lama cepatnya instalan ini tergantung dari internet kalian ya teman-teman. Jadi bisa cepat, bisa lama. Aku hitungannya sih normal. Kemudian kalau udah jalan aja namanya Composer dan Autoload. Nah, kalau udah nanti karena itu masih PHP kita belum tahu berapa, kalian bisa install dulu PHP kalian. Caranya tuh nah, dulu PHP-nya kalau udah pakai sudo apt install PHP 7 string. Kalau udah kalian bisa pakai PHP Artisan Key Generate. Nah, kalau udah juga ini harusnya udah bisa. Jadi kita coba aja. Semoga bisa. Nah, tampilkan gambar Laravel yang ada di source code yang ada di repository aku. Sekian video kali ini. Semoga kalian suka dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa sekali lagi untuk like, share, dan subscribe channel aku. Oke, itu aja. See you in next video. Thank you guys.